JIS Jakarta International Stadium yang tahun ini nggak digunakan untuk sholat Idul Fitri. Dan Kadrun otomatis akan gigit jari. Ya, kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun kemarin ya, tahun 2022, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha ini diselenggarakan di Jakarta International Stadium. Pemprov DKI yang dibawa kepemimpinan Anies Baswedan pada waktu itu menyelenggarakan sholat Id di sana. Bahkan ketika sholat Idul Adha, ini Anies kemudian memberikan sambutan dengan background di belakangnya ini adalah gambar dari sirkuit Formula E. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari JIS Jakarta International Stadium yang tahun ini nggak digunakan untuk sholat Idul Fitri. Dan Kadrun otomatis akan gigit jari. Ya, kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun kemarin ya, tahun 2022, sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha ini diselenggarakan di Jakarta International Stadium. Pemprov DKI yang dibawa kepemimpinan Anies Baswedan pada waktu itu menyelenggarakan sholat Id di sana. Bahkan ketika sholat Idul Adha, ini Anies kemudian memberikan sambutan dengan background di belakangnya ini adalah gambar dari sirkuit Formula E yang ada di Jakarta Utara. Dan ini semakin menegaskan bahwa sebetulnya ini hanyalah untuk ajang pencitraan. Untuk ajang pencitraan saja, bahwa ini loh, ajang pamer buat Anies Baswedan. Jadi sebetulnya bukan karena memang ingin beribadah secara khusyuk di sana, bukan, karena memang ingin pamer JIS, kemudian pamer sirkuit Formula E yang pada waktu itu memang dibangga-banggakan oleh Anies Baswedan. Nah, kemudian statement ini pun juga didukung oleh fraksi PKS dari DPRD DKI pada waktu rapat dengar pendapat dengan PT Jakpro. Ahmad Yani, salah satu anggota DPRD dari fraksi PKS, ini menanyakan kepada Jakpro, apakah tahun ini akan diselenggarakan sholat Id di JIS? Karena dia pada tahun lalu itu ikut rangkaian acara mulai dari malam takbir sampai dengan paginya sholat Id di sana. Dan dia mengatakan bahwa itu sangat meriah sekali, kemudian acaranya juga sangat bagus sekali. Alangkah lebih indahnya kalau tahun ini diselenggarakan juga di sana. Dan itu pun juga kadrun-kadrun semua yang datang. Ya mungkin ada sebagian yang bukan kadrun, ada beberapa warga yang di dekat sana. Kemudian juga para ASN dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah, tapi pada waktu itu memang kan menimbulkan polemik karena ternyata ada mobilisasi massa, ada surat edaran dari gubernur kepada seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi DKI untuk diarahkan sholat ke sana. Nah, di sana kan jauh. Jakarta Utara ini JIS ini kan di Jakarta Utara, di dekat Ancol. Ini yang kemudian menjadi keluhan bagi beberapa ASN yang untuk diwajibkan hadir ke sana. Terutama yang mereka tinggal di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat, Jakarta Timur, apalagi yang di daerah penyokong DKI seperti di Tangerang, Bekasi, Bogor. Jauh untuk ke sana. Kemudian aksesnya juga agak sedikit susah karena memang akses jalannya juga pada waktu itu belum diperbaiki, belum di selayaknya lah untuk menuju ke tempat stadion itu. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya sekarang Pemprov DKI melalui PJ Gubernur Heru Budi ini kemudian tidak menyelenggarakan sholat Id di sana. Dengan alasan yang kalau menurut saya sangat-sangat soft untuk mengcounter ini semua. Mengakomodasi atau menerima saran dari para ASN yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Jadi sebelum memberikan keputusan, ini Heru Budi ini kemudian menanyakan kepada seluruh ASN bawahannya yang ada di Pemprov DKI. Bagaimana tahun ini? Kepingin sholat di mana? Dan akhirnya setelah mengakomodasi keinginan dari ASN bawahannya, ini akhirnya memutuskan sholatnya ya di
balai kota, karena memang balai kota ini letaknya kan ada di Jakarta Pusat. Kemudian juga mereka lebih dekat untuk akses ke sana, meskipun rumah mereka ini domisilinya jauh dari balai kota, tapi kalau untuk datang ke sana ini kan sudah dilakukan setiap hari, rutinitas yang mereka lakukan setiap hari, hampir setiap pagi mereka lakukan itu, daripada mereka harus jauh-jauh ke JIS yang ada di Jakarta Utara. Jadi mungkin bayangannya untuk pemirsa yang katakanlah belum pernah tahu jarak dari Jakarta dari satu tempat ke tempat lain, sedikit gambaran. Saya mungkin meskipun saya tidak pernah tinggal di Jakarta, tapi beberapa kali datang ke Jakarta. Jadi jarak antara satu tempat ke tempat lain itu memang sangat jauh, apalagi ditambah dengan kemacetan. Apalagi ini di Jakarta Utara. Jakarta itu luas, meskipun katakanlah ini sebuah daerah istimewa seperti kota, tapi luas banget. Apalagi di daerah Jakarta Utara, jauh banget. Kalau dari Jakarta Pusat pun jauh, apalagi kalau misalkan dari daerah sekeliling penyokong ibu kota. Nah, ini yang kemudian membuat para ASN yang domisilinya tinggal di jauh dari sana ini kemudian mengeluh. Dulu ketika tahun 2022, ketika diberikan surat edaran ini, mereka kalau misalkan datang ini kejauhan, kemudian kalau misalkan tidak ikut di sana, takut kena sanksi. Karena ada surat edaran dari gubernur. Kalau misalkan ini tidak datang, tidak diikuti surat edaran ini, kemungkinan mereka akan mendapatkan sanksi. Nah, ini senjatanya Anies Baswedan pada waktu itu untuk pencitraan. Dan itu pun pada akhirnya membuat kadrun senang sekali dengan adanya sholat id di Stadion JIS ini. Mereka berbondong-bondong ke sana, bahkan yang dari daerah Jawa Barat. Banyak juga yang datang ke sana, karena mereka merasa ini adalah sebuah mahakarya dari kebanggaan mereka. Dan sekarang itu yang ingin didegradasi oleh Heru Budi. Sudahlah, nggak usah jauh-jauh ke sana. Sholat di balai kota untuk ASN, untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan untuk kadrun-kadrun yang akhirnya bingung, waduh, tempat ibadah kita nggak bisa digunakan lagi nih. Karena kan memang selama ini mereka menganggap bahwa itu adalah tempat ibadah, digunakan untuk sholat id 2 kali, belum pernah menggelar event olahraga selevel nasional ataupun internasional, apalagi justru malah kemarin digunakan untuk konser dewa, dan kemudian membuat penonton kecewa karena aksesnya, akses parkir, akses jalan, pintu masuk, ini semua di luar kewenangan panitia ya, mulai dari tempat duduk, tiket, dan lain sebagainya. Fasilitas dari JIS itu sendiri yang memang belum memadai untuk melakukan event-event besar, apalagi untuk event olahraga. Makanya pada waktu itu PSSI mengatakan bahwa stadion ini belum layak untuk dijadikan ajang event sepak bola baik nasional maupun internasional. Kalau kita melihat dari bentuk fisiknya, mulai dari rumput stadion, kemudian bangunan stadion dengan tutup atap, kemudian fasilitas penunjang lainnya memang mewah, sangat-sangat mewah. Tapi faktor-faktor pendukung lainnya yang tidak diperhitungkan sama sekali oleh Anies Baswedan. Jadi Anies pada waktu itu membangun hanya ingin memperlihatkan ini loh wajah JIS. Dari luar tampak seperti ini, tapi fasilitas penunjangnya mulai dari area parkir, kemudian akses kendaraan besar seperti bus pemain dan ofisial, lalu akses jalan menuju ke sana yang katakanlah menggunakan transportasi umum, tapi sampai detik ini fasilitas transportasi umum juga belum terlalu memadai. Itu yang kemudian membuat stadion ini belum layak untuk dijadikan tempat atau tuan rumah untuk event-event akbar, event-event besar. Makanya pada waktu itu karena tidak ada event, akhirnya digunakan untuk sholat id. Dan akhirnya jadi JIS ini sebagai tempat ibadah kaum kadrun. Nah, tapi sekarang pada akhirnya itu enggak digunakan. Dan untuk kaum kadrun yang bingung pada akhirnya saya mau sholat di mana, ya mending kalian datang ke Istiqlal. Istiqlal itu masjidnya gede, kemudian juga misalkan di masjid itu penuh di sekelilingnya, sampai ke jalan di sekitarnya, di lapangan, di Monas, bisa digunakan untuk sholat id. Luas sekali. Bahkan itu kan yang selalu kalian gunakan selama ini. Sholatnya di Monas, kemudian masjidnya dibuat untuk tidur, bahkan hanya untuk buang air. Jadi gimana? Mau sholat di mana? Atau mau numpang di tempat saya?
Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.